Halo adik-adik, shalom, selamat pagi, jumpa lagi dengan Lause Mary. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya semuanya ya. Ayo adik-adik, walaupun masih tetap di rumah kita ibadahnya, tapi tetap harus semangat. Tapi Lause ada ketentuan nih, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Pertama, apa? Lause pengen sekali kalau kalian menyanyi, memuji Tuhan dengan semangat. Tak boleh dengan wajah sedih, tak boleh dengan wajah ngantuk-ngantuk. Pada semua sudah pada mandi kan? Iya, pintar. Nah, yang kedua, Lause pengen minta adik-adik sediakan waktu untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tenang dan sungguh, tak boleh main-main ya. Supaya apa? Supaya firman yang disampaikan oleh Lause kita dapat kita mengerti ya. Terus yang ketiga, pada saat beribadah pada hari Minggu, kita beribadahnya dari awal hingga akhir. Tak boleh separoh-separoh ya adik-adik. Misalnya ikut yang pertama, separohnya berhenti, gak mau lagi. Gak boleh, kita harus dari awal sampai selesai ya. Terus yang keempat, kita harus berdoa adik-adik dengan sungguh-sungguh. Mata ditutup, lipat tangan, gak boleh ngintip-ngintip. Karena walaupun Lause gak melihat, tapi ada siapa yang melihat? Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke ya adik-adik, yuk untuk memulai ibadah kita bangkit berdiri, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Yang pertama pakai bahasa Indonesia dan yang kedua kita pakai bahasa Mandarin. Dengan semangat ya. Oke. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校，主的学校，是我们儿童的家庭。亲爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴。我主命令，乐意存心，一生一生拥有主名。Oke, makasih ya adik-adik sudah mau menyanyi untuk Tuhan. Yuk. Hari ini Lause mau ajak adik-adik lipat tangan, kita akan tutup mata dan berdoa. Yuk, kita masuk dalam doa ya. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah baik kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat sehingga pada pagi ini kami boleh datang padamu untuk beribadah. Tuhan, kami mau memuji namamu. Pakai suara kami untuk memuji namamu ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk kepada Engkau saja. Makasih ya Bapa, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau ajak adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita mau nyanyi Bapa ku datang padamu. Adik-adik boleh berdiri. Boleh duduk ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, Tuhan baik. Dia sudah memanggil adik-adik dan Lause. Nah, hari ini kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau mendengar Tuhan memanggil kita, ya. Kita nyanyi satu buah lagu, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Senang kan dipanggil Tuhan? Yuk kita nyanyi lebih semangat lagi. Tuhan memanggil nama adik-adik dan nama Lause. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, Tuhan sudah memanggil nama adik-adik. Nah Tuhan juga mau kita bertumbuh adik-adik. Dia ingin kita bertumbuh melalui apa? Melalui membaca kitab suci dan doa tiap hari ya adik-adik ya. Karena adik-adik Tuhan begitu amat sayang kepada kita. Oke, kita nyanyi bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa mau tumbuh? Lause dan adik-adik, yuk kita baca kitab suci dan berdoa ya. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang rapi, dengar firman Tuhan, pasang telinganya, pasang matanya hanya untuk Tuhan ya. Oke adik-adik, gak boleh main-main ya. Oke. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Lose senang sekali karena kita bisa ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKPJ. Ya, Lose yakin adik-adik yang ada di rumah pasti semangat ya untuk mengikuti ibadah dan juga semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum Lose mau cerita kebenaran firman Tuhan, kita mau memulai firman Tuhan kita dengan berdoa yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh kembali ke sekolah minggu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin firman Tuhan hari ini supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, Lose mau tanya nih sama adik-adik semua, siapa di sini yang pernah pergi ke pesta? Lose, pesta itu apa? Pesta itu sebuah perayaan, sebuah acara yang istimewa ya. Pesta itu bisa pesta ulang tahun, pesta pernikahan. Lose pernah pergi. Kalau adik-adik? Iya, adik-adik pasti pernah pergi ya. Mungkin adik-adik pernah pergi ke pesta ulang tahun teman-teman ya. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan tentang pesta. Yang pergi ke pesta bukan cuma Lose dan adik-adik, tapi juga Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus pergi ke sebuah pesta, ada apa ya di sana dan apa ya yang terjadi kalau Tuhan Yesus berada di sebuah pesta? Adik-adik mau dengar nggak? Lose juga mau dengar. Tapi bukan Lose yang akan bercerita, Lose akan mengajak seseorang. Nah, seseorang ini yang lebih tahu apa yang terjadi di dalam pesta itu. Adik-adik duduk dengan tenang ya, Lose akan mengajak dulu orangnya untuk gabung sama kita ya. Tadi kata Loselina mau mengajak saya ke sekolah minggu GKPJ. Apa benar saya sudah berada di sekolah minggu GKPJ?
begitu. Saya senang sekali karena saya sudah berada di sekolah minggu GKPJ. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya adalah Ibu Yesus. Beberapa tahun yang lalu, malaikat Tuhan datang kepada saya, memberitahu kepada saya bahwa saya akan menjadi seorang ibu dari anak Allah. Malaikat itu juga memberitahu pada saya untuk menamainya Yesus. Betapa mengagumkan berita ini. Ketika bayi Yesus lahir, gembala-gembala yang baik datang mengunjunginya. Sesudah itu, ada satu bintang yang sangat terang dan orang-orang bijak yang disebut orang Majus, mereka juga datang melihat bayi Kristus itu. Dan aku masih ingat ketika Yesus berumur 12 tahun, dia duduk di halaman bait Allah, di tengah para guru, dan semua orang kagum melihat dia, bijaksana dan cerdasnya dia. Ya, di rumah Yesus sangat taat dan suka menolong. Setiap orang yang percaya kepadanya sangat mengasihi dia. Dia tumbuh dengan baik. Dan ketika dia berumur 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada sebuah perayaan perkawinan di kampung Kana di Galilea. Saya, Yesus, dan para pengikutnya, kami pergi ke acara itu. Di sana acaranya sangat menyenangkan. Di sana ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, dan juga banyak tamu. Di sana juga ada banyak makanan, ada banyak minuman untuk kami makan, untuk kami minum. Tapi tiba-tiba di tengah pesta itu anggurnya habis. Saya tidak ingin tuan rumah menjadi malu karena kehabisan anggur. Saya harus memberitahu ini, saya harus katakan ini kepada Yesus karena saya tahu bahwa Yesus pasti bisa melakukan sesuatu untuk masalah ini. Lalu saya katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus saat itu menjawab saya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saat aku belum tiba? Bagaimanapun saya tahu, saya harus memerintahkan para pelayan untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Lakukan saja apa saja yang Yesus katakan kepadamu. Nah, di dekat situ ada 6 tempayan. Tempayan itu biasanya dipakai oleh orang Yahudi untuk pembasuhan. Dan setiap tempayan dapat memuat banyak air. Saat itu Yesus memberitakan kepada para pelayan untuk isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu pelayan-pelayan itu melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka mengisi air ke dalam tempayan. Dan Yesus juga memerintahkan kepada pelayan itu untuk ambillah sedikit dan berikan kepada pemimpin pesta. Ya, para pelayan melakukan apa yang Yesus juga perintahkan. Mereka memberikan air yang telah diubah menjadi anggur itu kepada pemimpin pesta. Saat pemimpin pesta itu mencicipi,
Dia heran, dia bingung. Dia lalu memanggil mempelai laki-laki dan juga para pelayan. Dia bertanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Setelah semua orang puas meminumnya, barulah dikeluarkan anggur yang murah, ya, yang lebih murah. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pemimpin pesta ini bingung, ya, tetapi para pelayan tahu apa yang terjadi. Para pelayan tahu bahwa yang diminum itu awalnya adalah air biasa, lalu diubah menjadi anggur oleh Yesus. Ya, mengubah air menjadi anggur di Kana di Galilea adalah tanda pertama dari kemuliaan Yesus. Murid-muridnya yang melihat, mereka percaya, mereka tahu bahwa Yesus, bahwa Dia adalah Anak Allah, Juru Selamat dunia, dan mereka pun percaya kepada Dia. Ya, acara itu sudah selesai. Setelah perkawinan itu, saya pergi ke Kapernaum bersama Yesus, saudara-saudaranya, dan juga para pengikut-pengikutnya. Saya ingat meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus katakan. Saya kagum, saya sangat bahagia karena itu adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Ya, inilah cerita yang terjadi di dalam perayaan pernikahan di Kana di Galilea. Kiranya adik-adik boleh terus mengingat kisah ini. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tadi? Wah, Loso dengernya, Loso merasa kagum, ya. Itu adalah sebuah berita, sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam pesta itu. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus telah menunjukkan kemuliaannya. Itu berarti Yesus adalah Anak Allah. Nah, murid-murid yang melihatnya, memperhatikan apa yang Yesus lakukan, mereka percaya kepada Dia, kepada Yesus. Nah, adik-adik, Yesus yang adalah Anak Allah yang tunggal itu meninggalkan surga yang mulia dan turun ke dunia untuk melakukan banyak hal, ya, bukan cuma mengubah air menjadi anggur, tetapi lebih banyak lagi. Dia mati bagi kita, ya, dia mati bagi Lose, dia mati bagi adik-adik yang ada di rumah, bagi mama, papa, bagi semuanya dan semua orang yang ada di dunia ini. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Karena Dia mengasihi kita. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mau baca satu ayat yuk. Semuanya yang di rumah kita buka Alkitab, ya. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat kita baca ayat Alkitab ini. 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, melalui cerita Lose hari ini kita sudah belajar, kita terus diingatkan sebagai anak-anaknya kita harus selalu percaya kepada Kristus ya, kepada Yesus yang adalah anak Allah yang selalu memperdulikan setiap kita. Nah, bukan cuma percaya, kita juga harus taat dan setia, khususnya mengikuti ibadah, membaca firman Tuhan dan berdoa. Nah, adik-adik, cerita Lose firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Adik-adik semua kiranya boleh terus belajar ya. Adik-adik juga kalau sudah udah mengerti, adik-adik bisa ceritakan kepada mama papa ya, bisa ceritakan kepada siapapun yang ada di rumah adik-adik. Nah adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, semuanya ikutin Lose ya. Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat, anak Allah. Engkau mengubah air menjadi anggur. Murid-murid dan kami telah melihat mujizat-Mu dan percaya kepada Engkau. Kami telah melihat kemuliaan-Mu dan kami tahu Engkau mempunyai kuasa Allah karena Engkau adalah Allah. Terima kasih karena Engkau dapat menyelamatkan umat-Mu dari dosa-dosa. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau memperdulikan hidup kami dan apa yang kami lakukan. Terima kasih untuk semua peran-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, kami menutup doa kami hanya di dalam nama-Mu yang mulia. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Adik-adik jangan lupa ya, harus mengerjakan aktivitas ya, karena itu salah satu bagian dari ibadah ya. Nah adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap setia mengikuti ibadah dan tetap semangat ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui QR Code maupun melalui transfer ke rekening BCA. Minta papa mama membantu adik-adik sekalian ya. Yuk, kita nyanyi satu buah lagu, sebab Dia hidup. Tuhan itu baik sama kita. Dia hidup untuk kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka dari itu kita tidak usah khawatir adik-adik. Yuk, kita nyanyi sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya adik-adik, tidak usah takut, Tuhan itu hidup. Tuhan hidup untuk kita. Yuk mari semakin percaya kepada Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nah adik-adik, makasih ya sudah bersama-sama dengan Lause memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ambil sikap berdoa ya adik-adik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。 Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan masuk ke dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih anugerah-Mu lah kami bisa ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan setiap ibadah yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami lebih bersuka cita ya Tuhan karena Engkau memegang hidup kami. Hidup kami ada di tangan Engkau, kami tidak perlu lagi khawatir karena Tuhan hidup di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami, sebentar lagi kami mau berpisah, jaga kesehatan kami agar minggu depan kami boleh berkumpul lagi untuk menyembah Engkau. Makasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa, ketemu lagi pada minggu depan, tetap semangat ya, ciao, dah.